Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat siang, yang saya hormati Dr. Roro Setiawati, SPSI MSI, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Syafa Fanaya Ma'wa dengan NIM 2207010104. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di mana saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Gambaran Self-Esteem Mahasiswa Perempuan yang menjadi korban body shaming di Universitas Purwokerto. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang yang sudah saya buat. Mahasiswa perempuan dalam rentang usia 18 sampai 25 tahun dianggap sebagai masa dewasa awal atau masa peralihan dari remaja ke masa dewasa, menurut Santrok 2012. Mahasiswa adalah siswa yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi, baik akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas, menurut Yusuf 2012. Di lingkungan kampus, dalam interaksi sosial sehari-hari atau melalui platform digital seperti media sosial, perilaku ini dapat terjadi dan dampak psikologis yang signifikan seringkali dialami oleh mahasiswa yang menjadi korban body shaming. Salah satunya adalah penurunan harga diri. Saya mengambil dari teori Coppersmith 2007, mengatakan self-esteem adalah evaluasi diri seseorang tentang dirinya sendiri, ekspresi sikap setuju atau tidak setuju, dan menunjukkan sejauh mana seseorang percaya bahwa mereka mampu, berarti, berhasil, dan berharga. Lalu ada teori yang kedua, yaitu teori dari Rosenberg 1965 yang mengatakan self-esteem adalah penilaian diri sendiri yang positif atau negatif yang menunjukkan sikap penerimaan atau penolakan terhadap diri sendiri. Menurut Webb dan kawan-kawan, tahun 2017 mengatakan korban body shaming lebih cenderung mengalami penurunan self-esteem yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka, seperti performa akademik, interaksi sosial, kesehatan mental, dan masa depan mahasiswa yang dapat dipengaruhi oleh self-esteem yang rendah akibat body shaming. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self-esteem seperti jenis kelamin, intelijensi, fisik, lingkungan keluarga maupun sosial yang ada di masyarakat. Peneliti menemukan bahwa ada perbedaan antara kondisi lapangan yang nyata dan kondisi ideal. Selama kuliah, seharusnya mahasiswa perempuan memiliki keyakinan diri yang tinggi untuk mendukung kemajuan akademik dan psikologis mereka. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak mahasiswa perempuan yang kehilangan keyakinan diri karena menjadi korban body shaming di kampus. Studi yang dilakukan oleh Farhana tahun 2022 membahas metode kognitif perilaku untuk meningkatkan kepercayaan diri korban body shaming. Namun, studi tersebut lebih berkonsentrasi pada aspek terapeutik daripada mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman subjektif korban. Saya lanjut dari rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran self-esteem mahasiswa perempuan yang menjadi korban body shaming di Universitas Purwokerto. Lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran self-esteem mahasiswa perempuan yang menjadi korban body shaming di Universitas Purwokerto. Metode penelitian yang saya jelaskan ini, yaitu yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran self-esteem mahasiswa yang menjadi korban body shaming. Lalu fokus penelitian ini adalah penjelasan mengenai self-esteem dan body shaming, lalu bagaimana korban bisa mendapatkan body shaming di lingkungan kuliah atau kampus, dan bagaimana body shaming bisa terjadi di lingkungan kampus kepada korban. Kriteria partisipan
Yang pertama ada mahasiswa perempuan yang menjadi korban body shaming di Universitas Purwokerto. Lalu yang kedua bertempat tinggal di sekitar Universitas Purwokerto. Yang ketiga ada perempuan usia 18 sampai 25 tahun. Yang keempat ada bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat memahami topik wawancara. Di sini ada teknik pengumpulan data yang saya ambil yaitu wawancara semi terstruktur, lalu observasi non-partisipan karena saya tidak terlibat dalam setiap kegiatan partisipan yang diteliti dan saya hanya sebagai pengamat. Peneliti juga menggunakan metode pencatatan checklist karena mampu memberikan keterangan muncul atau tidaknya suatu perilaku yang diobservasi. Lalu teknik analisis data yang saya ambil yaitu dalam aktivitas pengambilan data, yaitu ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Partisipan penelitian dipilih menggunakan cara purposif, yaitu berdasarkan tujuan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu yang akan dilakukan dengan mewawancarai dua kelompok partisipan, yaitu mahasiswa perempuan yang menjadi korban body shaming di Universitas Purwokerto sebagai partisipan primer untuk mengetahui gambaran dan perasaan yang mereka alami terkait body shaming yang terjadi dan informan lainnya seperti anggota keluarga lain, dosen, atau teman dekat sebagai partisipan sekunder untuk membantu memvalidasi data tentang body shaming yang terjadi pada partisipan primer. Selanjutnya, etika penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan etika penelitian berupa informed consent. Hal ini untuk memastikan bahwa partisipan mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang penelitian. Lembar informed consent diberikan dan dijelaskan kepada partisipan bersama dengan judul dan tujuan penelitian. Tujuan dari pemberian informasi ini adalah agar responden memahami tujuan penelitian. Peneliti tetap menghormati subjek dan tidak memaksa jika responden menolak. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.